Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trangganu Rasep Dawala, kelas 8 dari SMP Islam Maryam Muraid. Di sini saya akan mensyirahkan salah satu kisah sahabat Nabi, yaitu sahabat yang terakhir masuk agama Islam. Siapakah itu? Apakah para sahabat tahu siapakah orangnya yang dimaksud itu? Ia adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, yaitu salah satu dari ahli ibadah dan zuhud dari Basrah. Dia wafat pada tahun 104 Hijriah di negeri Syam. Ada kisah dari Abdullah bin Muhammad. Ia berkata, "Aku pergi ke pesisir pantai dan melihat keadaan dari kedatangan musuh. Lalu tak kala sampai aku di dataran padang pasir, yang di sana ada sebuah kemah yang diisi dengan seorang yang telah buntung kedua tangan dan kakinya. Dan penglihatannya sudah rabun, pendengarannya juga sudah lemah. Tidak ada anggota badan yang bermanfaat baginya selain lisannya. Orang itu berkata, 'Ya Rabbku, tunjukilah aku sebuah petunjuk agar aku bisa memujimu lebih daripada ini, dan semoga saja aku bisa memasuki surgamu.' Lalu Abdullah bin Muhammad berkata, 'Demi Allah, aku akan mendatangi orang tersebut dan bertanya kepadanya, apakah ia memahami dan mengetahui apa yang dia katakan tadi? Apakah itu ilham yang diberikan kepadanya?' Aku pun mendatanginya dan menyampaikan salam. Lalu ia menjawab salamku. Lalu aku bertanya, 'Aku tadi mendengarmu berkata, apakah engkau mengetahui dan memahami apa yang engkau katakan?' 'Demi Rabbku, tidaklah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhanku. Seandainya ia mengirim halilintar kepadaku, lalu membakar tubuhku sampai hangus, lalu mengirim sebuah tsunami untuk menghanyutkan tubuhku ini, dan menyuruh bumi untuk menimpa tubuhku sampai ke dasarnya, kecuali dengan cara bersyukur kepadanya, karena yang tidak ada lain anggota tubuhku yang bermanfaat selain lisannya. Sungguh, engkau adalah hamba Allah. Kau datang kepadaku, maka bantulah aku. Aku memiliki seorang putra yang selalu melayaniku. Jikalau aku lapar, dia menyuapiku. Jikalau aku haus, dia akan memberiku minum. Dan jikalau waktu sholat telah tiba, ia akan mewudukanku. Tapi sudah 3 hari ini, dia sudah tidak terlihat lagi. Maka tolonglah aku, semoga Allah merahmatimu.' Lalu aku menjawab, 'Demi Allah, apa yang telah kau berbuat adalah suatu kebaikan. Aku akan membantumu dan mencari putramu itu.' Tidak jauh dari tempat perkemahan tersebut, aku menemukan seorang laki-laki yang sudah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Lalu aku berpikir sejenak, ini adalah orang yang kucari. Dia sudah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Lalu aku berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kala aku menutupi kepalanya dan seraya menangis di hadapannya. Aku pangku kepalanya di pahaku lalu menangis. Lalu ada 4 orang yang menyampariku. 'Wahai Abdullah, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau menjaga perbatasan?' Lalu aku sambil sembari menangis menjelaskan apa yang kukatakan. Lalu salah satu dari mereka berkata, 'Wahai Abdullah, apakah engkau tahu siapakah orang ini?' Lalu aku menimbal balik, 'Aku tidak tahu siapa dia.' Lalu orang itu menjawab, 'Dia adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Demi Allah, dia telah tiada dari dunia ini. Lalu dia adalah orang yang paling taat, selalu menundukkan matanya dari segala yang harus diharamkan oleh Allah, dan selalu bersujud ketika kala orang-orang tidur. Lalu kami memandikan, menyolati dan mengafani dengan kainan yang kami kenakan, lalu menguburnya dengan selayak mungkin. Dan dari sejak itu kami berpaling untuk berpulang. Aku pun kembali ke pos penjagaan. Di malam harinya aku bermimpi bertemu dengan dia lagi. Dia berkata seraya membacakan firman Allah, 'Assalamualaikum bima sabartum. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke surga Allah dengan kenikmatan-kenikmatannya.' Lalu aku mendatanginya lalu bertanya, 'Bukankah engkau orang yang kutemui tadi?' Lalu ia menjawab, 'Ya, aku adalah orangnya.' Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah
kita harus memiliki sikap bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah, karena memiliki sikap bersabar itu adalah suatu hal yang baik. Jikalau kita memiliki masalah akan tetapi bersabar, maka Allah akan membantumu, dan siapa pula yang bersyukur maka kenikmatannya akan ditambah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.